Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia mau pulihkan kita semua. Amin. Ya, sepanjang bulan ini tema kita adalah tentang pemulihan kerohanian. Dan percayalah pada pagi hari ini, seberapapun kita yang hadir, baik di ibadah 1, 2, dan 3 nanti, Tuhan mau pulihkan. Amin. Amin. Siap dipulihkan Tuhan. Ya, mari kita dengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang pemulihan yang total. Jadi kalau Tuhan itu tidak mau pulihkan kita setengah-setengah. Yang ada di hati Tuhan, Tuhan selalu mau pulihkan kita itu total. Total ya. Nah, kita mau lihat ayat ini saya angkat di dalam Yesaya 60 ayat 1, kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang ketiga dikatakan demikian. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Wow, kalau ini ayat saudara Tuhan beri kepada kita, betapa bahagianya kita ya. Kita begitu rasanya tersanjung karena Tuhan memilih kita untuk Dia berikan itu dalam hidup ini. Dan kita tahu bahwa inilah yang Tuhan mau kerjakan bagi gerejanya. Dari ayat ini kita melihat bahwa di dalam Yesaya 60 ini Tuhan mengerjakan pemulihan rohani bagi umatnya melalui beberapa cara. Kalau kita baca di keseluruhan daripada ayat ini ya saudara, di mana Tuhan menghadirkan terang kemuliaannya. Karena terang kemuliaannya itu sudah terbit atas mereka, atas bangsa Israel. Hadirnya terang ilahi yang mengusir kegelapan rohani itu membawa pencerahan bagi umatnya. Pada waktu itu saudara, bangsa Israel begitu terpuruk, tetapi Tuhan janji dan Tuhan mau kerjakan ada satu pemulihan. Tuhan hadirkan terang kemuliaannya. Tuhan ingin mengumpulkan kembali umatnya yang tercerai-berai oleh karena kesalahan daripada bangsa Israel yang keras tengkuk itu. Dan Tuhan mau mengadakan pemulihan kembali, pemulihan imannya dan kesatuan rohani daripada umatnya. Dan yang paling penting juga yaitu Tuhan mau menjadikan umatnya sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara yang terkasih, bahwa kita boleh melihat dalam Yesaya 60 ini berbicara tentang pemulihan yang total. Pemulihan yang total yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Bangsa Israel yang mengalami pembuangan dan kehancuran diberikan janji pemulihan yang luar biasa. Dan hari ini demikian Tuhan juga, Tuhan dapat membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Pada pagi hari ini Tuhan mau pulihkan saya dan saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit. Mengalami masa-masa yang sulit baik dalam kehidupan pribadi. Baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pelayanan ada masa-masa yang sulit saudara berlinangan dengan air mata. Entah itu karena persoalan daripada diri kita karena ada dosa atau juga dalam keluarga ataupun pelayanan kita yang membuat kita harus mencucurkan air mata. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa
Tuhan adalah Allah. Ya, Dia adalah Allah yang mau memulihkan. Amin. Memulihkannya itu sekali lagi total. Baik secara jasmani dan terlebih rohani. Rohani saudara dipulihkan, maka jasmani pun akan mengikutinya. Jadi penting sekali saudara kita mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kita mau lihat pemulihan yang dari Tuhan. Yang pertama dari pasal Yesaya 60 ini. Yang pertama, Tuhan memulihkan kehidupan gelap menjadi terang. Sekali lagi, Tuhan memulihkan kehidupan gelap menjadi terang. Ada yang sekarang dalam kondisi gelap, dengar firman Tuhan, Dia mau terangi itu. Dia mau beri terang itu. Yesaya 60 ayat 1-2 kita baca ulang. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab apa Dia suruh kita bangkit? Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Imani ini bahwa terang Tuhan itu terbit atas kita. Sehingga kegelapan yang sedang kita alami Dia mau usir itu. Dia memberikan terangnya yang mulia itu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, atasku. Imani atasku Tuhan. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas siapa? Atasmu, atasku. Haleluya. Ini kita harus terima dengan iman saudara. Maka itu akan kita akan mengalami satu kebangkitan. Firman Tuhan itu hidup, memberikan iman kepada kita, membangkitkan jiwa kita dan memperbaharui roh kita di dalam Tuhan. Nah saudara, Tuhan berjanji untuk menerangi kehidupan umatnya. Kegelapan melambangkan kesulitan, penderitaan dan dosa. Adakah pada pagi hari ini dosa-dosa yang tersembunyi yang belum kita bereskan pada pagi hari ini? Jikalau saya dan saudara tidak mau hidup dalam kegelapan, maka pada pagi hari ini izinkan Dia membongkarnya, memperbaiki kita. Namun saudara, ketika Tuhan bertindak, ketika Dia merubah, ketika Dia memperbaiki, Dia akan membawa terang itu dalam kemuliaan dalam diri kita. Amin. Hati ini terang, hati ini tentrem karena gak ada dosa lagi. Contoh daripada Ayub saudara yang mengalami kegelapan. Ayub pernah mengalami kegelapan dalam hidupnya. Ia kehilangan harta, dia kehilangan kesehatan. Ya saudara, kalau kita cerita membaca tentang Ayub di kitab Ayub, dia hilang harta, kesehatan dan keluarga. Anaknya semua 10 meninggal dalam satu hari. Hartanya dalam satu hari dia mengalami kesehatan dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan apa dikatakan bisul-bisul. Wah saudara, dia disisihkan, orang tidak mau dekat karena penyakitnya itu memberikan aroma yang tidak baik saudara. Tetapi kita boleh lihat ketika ia tetap setia, Tuhan memulihkannya 2 kali lipat dalam keadaan sebelumnya. Adakah penderitaan yang sedang saudara alami? Adakah keterpurukan yang sedang saudara alami? Kekelaman, kegelapan. Gelap Tuhan, rumah tanggaku gelap. Masa depan anak-anakku hancur Tuhan. Bahkan Tuhan usahaku tidak bisa berdiri lagi. Bahkan keluargaku mencemooh aku karena kondisiku ini. Ayub demikian saudara. Tetapi Ayub tetap setia. Amin. Ayub tetap setia, dia tetap bertaut kepada Tuhan. Dan kita boleh lihat keadaan Ayub ketika dia setia, Tuhan pulihkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada di situasi yang terlalu gelap. Tuhan pasti pulihkan. Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya yang
meremehkan dia, mencemooh, memberikan masukan-masukan yang gak benar tentang Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Dulu habis, ketika Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat diganti. Bukankah hal ini dahsyat ya? Kita punya Tuhan yang besar tadi dari pujian awal sampai akhir. Kita punya Tuhan yang besar. Haleluya, ada kegelapan itu saudara? Mari setialah dan percayalah Tuhan. Dia menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk memulihkan. Amin. Enggak ada yang gelap kalau Tuhan mau pulihkan, karena kita mau berserah total, pemulihannya pun dikerjakan dengan total. Yang kedua, Tuhan memulihkan kehilangan dengan berkat berkelimpahan. Yesaya 60 ayat 5, bangsa Israel pernah mengalami hal ini saudara. Tapi Tuhan ingatkan di Yesaya 60 ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ada janji Tuhan, pernah mengalami kehilangan habis. Bangsa Israel pernah mengalami hal ini karena mereka keras tengkuk melawan Tuhan. Tuhan izinkan mereka ada di Babel, ditindas. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan tidak mau mereka terpuruk terus demikian. Begitu juga dengan saya dan saudara. Tuhan tidak mau kita hancur. Terlebih kita yang sudah diselamatkan, dia tidak mau kita hancur. Oleh sebab itu dia berikan ini firman, ingatkan kita. Kalau ada sesuatu yang sudah hilang dalam hidup saudara, kerohanian saudara sudah redup-redup saudara. Mari pada pagi hari ini datang kepada Yesus. Haleluya, yang hilang dia mau pulihkan. Ya, di sini contoh Yusuf saudara. Yusuf adalah anak yang setia dari muda sampai tua dia setia. Saudara anak muda, kesetiaanmu Tuhan perhitungkan. Amin. Ingat kesetiaan saudara Tuhan perhitungkan seperti Yusuf. Yusuf mengalami kehilangan ketika dia dijual, kehilangan keluarga. Ya, dianggap sebagai dijadikan budak oleh saudara-saudaranya, habis Yusuf saudara, hilang ya, statusnya hilang dan dipenjara tanpa alasan yang adil. Dia dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar, tidak melakukan tapi dituduh melakukan, tapi Yusuf dengar itu. Yusuf tetap taat. Tetapi waktunya Tuhan memulihkannya dengan menjadikan dia penguasa di Mesir. Bahkan ia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Dari yang statusnya hilang. Status keluarga, jadi budak dari seorang yang sebetulnya enak nyaman di dalam rumah orang tuanya, tetapi itu hilang. Karena iri, karena ada dengki, ada sesuatu yang jahat dari keluarga yang membuat saudara mungkin harus dikeluarkan dari status keluarga itu. Pada pagi hari ini Yesus yang luar biasa mau pulihkan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan, dia mau pulihkan saudara. Jadilah seperti Yusuf, tetap setia. Tetap hidup dalam kebenaran. Ayat Kejadian 41 ayat 41 sampai 42 sampai 43. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf.
Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ayat 42, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseru berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yusuf yang kecil diangkat. Saya rasa Yusuf tidak pernah menyangka hal ini. Cincin dari raja diberikan. Ya Ramatakarewase. Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Gerejanya di akhir zaman ini. Jadilah Yusuf yang setia, yang mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Pegang ini saudara, Yusuf pun demikian, sekali dia percaya kepada Tuhan, dia tetap setia sampai selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan memulihkan kedudukan dan kehormatan yang hilang. Di sini juga diceritakan, di dalam Yesaya dikatakan dalam Yesaya 60:15, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Wow, dulu dibenci, dulu ditinggalkan. Gak ada seorang pun yang mau dekat karena mungkin status, keadaan yang membuat orang tidak menghargai saudara dan saya. Kita boleh melihat cerita ini ketika Tuhan memulihkan bangsa Israel, ketika Tuhan memulihkan kita. Terkadang dalam kehidupan kita merasa diremehkan, atau kita dihina oleh orang lain. Namun janji Tuhan adalah bahwa Dia akan mengangkat dan memulihkan kehormatan umatnya. Amin, amin, amin saudara, amin, amin. Contoh Daud saudara. Daud di dalam 1 Samuel 16 ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Ketika Samuel datang mau mengurapi dari salah satu anak daripada Daud, kakak-kakaknya keluar. Wow, ganteng-ganteng. Wah, kelihatannya ini nih, kata Samuel aja sebagai nabi bisa salah menilai. Tapi kita boleh lihat Tuhan tidak pernah salah. Tapi Tuhan pakai Samuel yang dengar-dengaran. Samuel ini hamba Tuhan yang dengar-dengaran. Walaupun dia tahu dirinya bisa salah menilai, tetapi dia tahu kalau roh Tuhan bekerja dalam dirinya, dia tidak akan salah karena Tuhan yang mengingatkannya. Nah saudara, dikatakan gini, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, kata Isai, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Wow, Daud ditunggu saudara. Dia kecil, dia sedang menggembalakan domba, tidak dianggap karena kecil. Ya karena mungkinlah siapa Daud, usianya, kondisinya, tetapi di mata Tuhan beda dengan pandangan manusia. Tuhan tahu hati seseorang, dan jikalau Tuhan mempercayai saudara, ya Ramatakarewase, berarti Dia yang pilih saudara. Amin. Amin. Ya, jangan kecewa dengan keadaan, jangan saudara lemah. Daud adalah seorang gembala yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya, namun Tuhan memilih dan mengangkatnya menjadi raja Israel. Ya, yang kedua, ini menunjukkan bahwa Tuhan mampu memulihkan seseorang dari posisi rendah menjadi
mulia. Rendah dirubah. Kalau Tuhan udah robah saudara, wah orang mau bilang apa nggak bisa. Tuhan bilang kalau aku udah buka pintu nggak ada yang bisa tutup. Kalau aku yang tutup nggak ada yang bisa buka. Siapa yang berani lawan Tuhan? Siapa yang berani melawan otoritas Tuhan? Amin. Pegang ini saudara. Amin. Janji Tuhan. Nah saudara, yang keempat, Tuhan memberikan pemulihan yang bersifat kekal. Ini penting sampai di sorga nanti saudara. Tuhan kasih kita pemulihan yang sungguh kekal sampai selama-lamanya. Yesaya 60 ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ketika di sorga saudara-saudara mati di dalam Tuhan, tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi kesusahan. Di situ yang ada sukacita yang berlimpah-limpah. Inilah pemulihan yang total, rindukah saudara mengalaminya ini? Pemulihan Tuhan bukan hanya bersifat sementara tetapi kekal. Di dunia ini sementara, oleh sebab itu terus dipulihkan saudara, kerohanian kita terus dipulihkan. Sehingga berkat-berkatnya, penjagaan semuanya dipulihkan, ekonomi kita, keluarga kita, semuanya, pekerjaan kita, pelayanan kita. Oh pelayanan itu harus dipulihkan, kalau enggak dipulihkan jadi ini saudara tanduk, kalau tidak dipulihkan akan jadi parasit. Pelayanan kita harus dipulihkan, hati ini harus dipulihkan. Kalau rohani kita dipulihkan, hati kita bahagia. Apapun yang kita kerjakan sungguh menyukakan hati Tuhan dan orang lain. Ya Tuhan, umat Tuhan, saudara, Tuhan ingin memberikan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang tidak akan hilang. Umat Tuhan tidak akan mengalami kehinaan, ini janji Tuhan. Karena di sorga kita melihat kemuliaannya akan bersinar. Kalau Bapak Gembala bilang nanti ada mahkota, ada mahkota, ada kedudukan-kedudukannya saudara. Maukah saudara sampai di sana? Biarpun kita sebagai seorang pendoa saudara di mata Tuhan. Pendoa itu bukan pekerjaan yang hina. Orang-orang yang suka berdoa, tidak heran pada satu hari kelak justru mungkin dia adalah yang mendapat mahkota yang Tuhan persiapkan. Karena dia tahu hatinya Tuhan. Dia tahu maunya Tuhan. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Jadilah pendoa yang tahu hatinya Tuhan. Ibu-ibu yang suka doa, menara doa, doa rantai, doa puasa, doa Jumat, doa raya. Ya karena dilakukan hari Jumat. Mari setia. Tapi tangkap dulu doanya, jangan doa karena ada sesuatu, tapi karena Tuhan. Nah saudara, kita lihat ini pemulihan itu Yoel 2, kalau kita kaitkan dengan Yoel 2 ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Ada belalang-belalang dalam usaha saudara, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu saudara. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan pulihkan, Tuhan hapus malu itu menjadi satu sukacita yang melimpah-limpah. Orang akan lihat, ada waktunya orang akan lihat ketika Tuhan pulihkan kita. Amin saudara, amin. Amin saudara, kalau dia pulihkan saya dan saudara. Orang yang mencemooh, menghina, orang yang dulunya mungkin mencibir, membuang muka, ada waktunya. Orang itu Tuhan tunjukkan. Kita yang dulu dipermalukan, dipermuliakan. Nah saudara, kita lihat juga tambah lagi saudara bagaimana orang yang dipulihkan ini dalam Mazmur 126 ayat 1, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, saya dan saudara, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Ayat 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Kepada saya dan saudara Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara yang besar, maka kita bersukacita. Yang dari Tuhan itu saudara melebihi dari emas dan perak, tidak tertandingkan saudara. Ya Ramategarawase, tidak akan tertandingkan sukacita. Walaupun kita dalam keadaan yang mungkin lagi sedang menghadapi masalah, tapi kalau ada sukacita yang dari Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk kita tahu bahwa aku punya Tuhan yang besar. Yesus yang besar itu. Nah saudara, tetapi seringkali kita ini seperti Hizkia yang pernah diangkat oleh Bapak Gembala ini 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Nah saudara, Hizkia sudah dipulihkan, ditambah umurnya. Hizkia sudah dikasih umur ditambah 15. Kemudian Raja Hizkia ya, kemudian dia sakit, dia berdoa supaya Tuhan kasih kemurahan, dikasih saudara, sebetulnya dikasih umur panjang, itu Tuhan mau dia boleh Hizkia ini bisa bertambah-tambah. Tapi kita lihat Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 20, Hizkia jatuh sakit, doanya kepada Tuhan untuk disembuhkan, Tuhan sembuhkan ya. Kemudian tindakannya saudara, ini yang kurang bijak. Tindakannya dia ketika dia sudah disembuhkan, dikasih umur panjang lagi, dia pamerkan harta benda ya yang ada dalam kerajaannya kepada utusan Babel. Utusan Babel ini punya sesuatu yang jahat tapi Hizkia nggak tahu. Tapi intinya Tuhan tuh nggak suka kita sombong saudara. Intinya Hizkia jadi sombong ketika diberikan anugerah, diberikan kasih kemurahan, ditambahkan umurnya. Dan di dalam 2 Tawari 32 saudara, di situ kita melihat disoroti tentang kesombongan Hizkia. Setelah kesembuhannya dia kurang rasa syukur. Dia tidak tahu bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Yang inilah yang mengundang murka Tuhan atas dirinya dan bangsa Yehuda. Saudara sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala Hizkia bagaimana. Saudara janganlah congkak ketika engkau dipulihkan. Ketika engkau kaya jangan sombong. Pelajaran Hizkia ini saudara. Orang yang seperti ini yang sombong ini saudara bisa menjadi pribadi yang lupa kepada Tuhan yang memberi kepadanya. Hati-hati saudara, bisa ada belalang pelahap tadi, belalang pengirik saudara. Kalau saudara tidak tahu memberikan milik Tuhan, saudara, Tuhan bilang ada ini saudara. Ya Ramategarawase, Tuhan bilang ada. Gak heran saudara kaya tapi kok habis terus, karena ada belalang ini yang saudara tidak sadari. Milik Tuhan harus saudara kembalikan. Saudara bisa kaya, kita semua boleh diberkati, ya bisa punya pakaian yang baik, itu dari mana saudara? Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tetapi Tuhan lihat saudara setia tidak, kita setia tidak, saya setia atau tidak untuk melakukan ini saudara. Kadangkala ketika kita banyak kita males, takut, kita jadi timbang-timbang. Nah ini hati-hati. Saudara, beberapa akibat bagi yang menolak pemulihan. Ini Hizkia dia udah dipulihkan tapi kita lihat dia akhirnya menolak ya kalau kita lihat ya. Dia lupa akan kehilangan berkat dan perlindungan. Ya, kedua akan mengalami kekeringan rohani, rohaninya jadi kering. Tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Akan ada kehancuran moral dan etika. Moralnya jadi rusak karena jadi tambah berdosa, sudah diampuni. Masuk lagi kepada lubang yang sama. Masuk lagi kepada hal yang sama. Akhirnya moralnya, maaf saudara, moral yang tidak baik. Keempat, kehilangan identitas sebagai anak Allah. Sudah jadi anak Allah karena lupa diri, pesta pora. Ya, hidupnya
dan tidak kembali lagi kepada Tuhan, dan akhirnya apa saudara? Kehilangan identitas. Dulunya anak Tuhan, akhirnya gak jadi anak Tuhan. Murtad, aduh sedih sekali ya saudara. Dan yang kelima akan kehilangan pengharapan akan hidup yang kekal. Gak ada lagi pengharapan dia untuk dapat hidup yang kekal, karena apa? Sudah terlambat. Mari saudara, minta pemulihan yang dari Tuhan supaya kita tidak terlambat. Amin. Tidak terlambat. Tidak terlambat. Kalau ada yang sudah kita biasanya kita lebih tahu sih diri kita. Kalau udah mencong miring saudara nggak lurus lagi. Minta Roh Kudus perbaharui saudara. Firman-Nya membimbing saudara dan saya untuk lurus kepada jalannya Tuhan. Dia perbaiki dan kita keluar jadi pemenang. Kok aku bisa ya Tuhan? Terima kasih Tuhan, aku ternyata bisa. Ketika kita bisa, betapa bahagianya kita. Kok aku ternyata bisa berdoa ya Tuhan? Dulu susah sekali, sekarang kok aku bisa? Ya karena dilatih. Karena kita mau, makanya bisa. Nah saudara, di sini kita mulai melihat apa yang harus kita lakukan untuk terus mengalami pemulihan. Mau dipulihkan saudara? Mau mengalami pemulihan? Terus menerus, bukan hari ini saja tapi terus menerus. Yang pertama, bangkit dan percayalah kepada Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, diingatkan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan ada. Aku harus bangkit Tuhan, aku harus bangkit. Kalau orang yang semangat dia akan bangkit, orang yang mau bangkit pasti semangat. Ya, saudara coba kalau kita lagi nggak seger-seger terus kemudian kita sedikit gerakan-gerakan aku mau, ayo biasanya kita jadi bangkit, jadi kayak bergairah lagi. Sedikit saudara bangkitlah. Yang kedua, berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau ada yang terjadi dalam hidup ini, mungkin tadi pagi ada sesuatu yang terjadi tidak mengenakan, mungkin kejutan-kejutan itu. Tapi percayalah Tuhan, Engkau tahu rancangan yang terbaik. Mungkin justru dengan itu Tuhan mau lakukan sesuatu. Haleluya. Mungkin terjadi ini justru Tuhan ingin membelokkan itu supaya kita nanti jadi bagus. Karena rancangannya selalu penuh dengan damai sejahtera. Jangan pernah kecewa dengan apa yang saudara alami. Percayalah Tuhan mau Dia perbaiki rencananya dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, tetap setia dalam setiap proses pemulihan. Proses itu gak enak saudara. Kalau mau dipulihkan, mau sembuh, itu harus proses dikasih obat. Kalau kita sakit mau pulih itu harus dikasih obat supaya sembuh. Mungkin ada di terapi atau yang lain, itu sakit. Tetapi kita boleh lihat di sini, kalau yang perlu hati kita dipulihkan, saudara, hati ini harus terus dibersihkan. Di hati ini banyak sekali, ada cerita anak-anak sekolah minggu itu banyak sekali binatang-binatangnya. Binatang-binatang yang najis, binatang-binatang yang jahat. Hati kita itu seperti itu. Nah kalau dia mau pulihkan kerohanian kita, makanya harus dicabut satu-satu sakit, saudara, dikeluarinya sakit-sakit karena gak enak. Yang udah nyaman dikeluarin itu biasanya tidak enak. Betul tidak? Betul tidak? Betul saudara, gak enak. Kita saudara. Dan oleh sebab itu Ayub belajar dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Adakah ujian yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Saudara, kalau orang yang tahu bahwa dia sedang diuji, dia tidak akan kecewa, dia akan kuat. Dia akan kuat karena inilah Tuhan, inilah yang Tuhan
sedang kerjakan, dan di balik ujian itu dia punya satu iman bahwa Tuhan akan memperbaiki menjadi bagus. Makanya ketika ada tantangan itu dia tetap kuat, dia tidak jadi terpuruk, dia tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sehingga dia akan terus jadi emas, walaupun di luar dia tetap bisa bersukacita. Walaupun di dalamnya mungkin ada sesuatu yang terjadi, tapi dia tetap bisa bersukacita. Karena apa? Ada Tuhan yang membuat dia bersukacita. Amin. Amin saudara. Amin. Saudara, ada ujian yang sedang saudara hadapi. Tanya sama Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku tahu ini Tuhan sedang melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, yang keempat, hidup dalam ketaatan kepada firman. Jikalau aku di dalam kamu dan firmanku di dalam dan firmanku ada di dalam kamu, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku ada di dalam engkau, mintalah apa saja maka aku akan memberinya. Yohanes 15 ayat yang ke-7 kalau tidak salah, 5 atau 7. Saudara tinggal di dalam firman. Biarlah Tuhan tinggal di dalam kita, kita di dalam Dia, firman-Nya hidup. Minta apa saja asal kehendak Tuhan, Dia yang akan beri. Sebetulnya enak sih sama Tuhan. Orang yang tahu enak sama Tuhan, Tuhan itu aduh saudara. Dia tahu keperluan kita. Makanya dia bilang janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan, itu janjinya. Cari dulu kebenaran, cari dulu firman-Nya, cari dulu maunya Tuhan, cari dulu apa kehendaknya. Ketika kita tahu kehendaknya, Dia akan mengajar kita untuk kita melakukan segala usaha kita dengan baik. Segala pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita suami istri, dengan anak dan dengan rekan-rekan, dengan semua pelayan. Dengan apapun yang dihadapkan dengan kita, kita akan melakukannya dengan benar. Maka itu yang kita lakukan itu, yang kita rindukan itu akan ditambahkan. Makanya saudara, Tuhan dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Nah saudara, di bidang mana yang Tuhan, yang saudara ingin Tuhan pulihkan pada pagi hari ini? Apa yang Tuhan mau pulihkan dalam hidup saudara pada pagi hari ini? Dia mau pulihkan kalau saudara mau. Dan jikalau Dia pulihkan dengan total dalam hidup saudara, percayalah hari depanmu penuh dengan harapan. Amin. Hari depanmu penuh dengan harapan. Mari kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan pemulihan total dalam hidup kita. Jangan dengar apa kata orang saudara. Karena orang gak tahu yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi duduklah di bawah kaki Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang Engkau mau untuk aku lakukan? Berdoa saudara. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk selalu giat di dalam doa. Ada doa pagi, ada doa rantai, ada menara doa, ada doa puasa, ada doa raya. Terserah saudara bisanya kapan. Kalau ada kesempatan masih bisa berdoa, berdoalah saudara. Amin. Jangan terlambat. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Sekali lagi tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Karena Dia maha kuasa langit dan bumi. Semua seisinya punya Dia, kita aja ciptaannya. Pemulihan Tuhan pasti datang atas hidup saya dan saudara. Amin. Amin saudara. Ya sakit, berdoalah. Dia dokter di atas segala dokter. Lemah, berdoalah minta kekuatan. Usaha bangkrut, minta sama Dia untuk dikasih pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Saudara, Dia bisa kok. Ya orang bilang gak bisa, tapi Dia bisa karena saudara punya talenta.
Saudara punya keahlian, dia akan pakai itu bagi kemuliaannya.